حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وذرياته الكرام وإلى جميع بقية الصحابة والتابعين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين ومصنفين ومؤلفين وجميع الملائكة المقربين وساداتنا صوفية المحققين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وسائر الأولياء الله والأولياء التسعة وأمهاتنا وآبائنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجبة علينا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا خصوصا إلى من فتح هذه القرية وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام جلال الدين بن كمال الدين السيوطي رضي الله عنهم سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, alhamdulillah sore hari ini kembali kita dipertemukan Allah dalam majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, jane kula wau dipeseni kenging ngaji bab kurban, tapi wong kitabe dibagekno. Ya napa niki enak. Jane ngaji bab kurban itu kemarin kami sudah mengumpulkan 35 kurang lebih pengurus masjid sekecamatan Rungkut Gunung Anyar untuk kami berikan keilmuan tentang kurban, karena kurban itu dalam prakteknya masih banyak yang perlu diperbaiki. Lah yang jadi problem niku kadang ngeten, sing teko wong loro wong telu, ketika kembali ke masjidnya kalah suara. Lagi susah, beragama yang susah itu yang begini ini sebenarnya. Betul. Lu putar ngono telu sing teko niku gak patek paham. Dadi nerangke teng koncone niku nggih. Betul. Jadi maksud kami itu mensosialisasikan itu. Begini, jadi masjid itu tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas ibadah saja, satu, tetapi berfungsi sebagai pusat syiar agama, dua. Jadi ajak-ajak wong untuk memakmurkan masjid, dakwah dan lain sebagainya. Masjid itu juga berfungsi sebagai tempat pusat kajian keilmuan. Yang keempat, masjid itu berfungsi sebagai fasilitator. Contoh kurban. Sing kurban itu ora paham tentang kurban, maka mewakilkan kepada masjid. Begitu sebenarnya itu. Nek asline kurban itu kan kula kurban wedhus, tuku wedhus, belah dhewe, nguliti dhewe, nyacal-nyacal dhewe, bagi dhewe. Aslinya begitu. Karena tidak mampu saya wakilkan kepada. Lah posisi wakil berarti harus tahu persis tentang hukumnya. Dan nek gak ngerti kan piye ya. Pun ngaji dhisik mawon lah, kitabe kadung dibuka ya. Kita lanjutkan keutamaan iman, hadis nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Faqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana ora ana iman iku sampurna liman kedue wong la amanata kang ora pinercaya iku tinemu lahu kedue man.
Wah, niki pas nih pembahasan. Tidaklah iman seseorang itu disebut sempurna bagi orang yang tidak amanah. Tidak amanah itu artinya tidak bisa dipercaya. Ini diamanati meleset. Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan ayatul munafiqina salasun. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Tandane wong munafik iku ana telu. Idza hadasa kadzaba, nek ngomong niku dibarengi dengan dusta. Nomor loro wa idza wa'ada akhlafa, nek janji suloyo. Apa suloyo niku? Ingkar. Wa idza tumina khona, nalikane diamanati terus berkhianat. Iki tandane wong munafik. Itu menunjukkan kualitas iman. Ti ngomong ya aja goroh, terus nek janji ya diusahakan aja suloyo. Utang janji ngelunasi tanggal 10, pas tanggal 10 ra iso bayar. Supaya gak suloyo, sadurunge tanggal 10 ngomong dhisik, "Cak, aku koyoke sesuk durung iso bayar utang." Ngoten nggih. Itu menggugurkan janji. Lah mus janji iya tapi gak iso. Ini pakai nek pasal pos mayor, apa pos mayor? Gempa bumi, banjir bandang, ngoten nggih. Nah, itu termasuk menggugurkan janji. Yang nomor 3, ketika amanah jangan sampai khianat. Termasuk panjenengan diserai oleh masyarakat ngerumat daging kurban, itu kan amanat, gitu. Nah, bagaimana menjalankan amanah itu dengan benar. Pun saat ini bahas bab kurban. Nah, para jamaah, kerangka berpikirnya ini yang harus tahu dulu. Ini kerangka berpikirnya. Dalam satu masafatul qasri itu kurang lebih 5 kota, kurang lebih 80 kilo. Itu wajib terdapat seorang mufti. Wajib ini, fardu kifayah. Bila ada satu sudah tidak menjadi wajib. Siapa itu mufti? Mufti itu orang yang kemampuan beragamanya sederajat dengan imam mujtahid. Ini harus kita tahu, ini kerangka berpikir. Nah ini gak paham, kumburine gak paham terus ya. Orang yang kemampuan beragamanya setara dengan seorang mujtahid. Dan ini sudah tidak ditemukan semenjak 10 abad yang lalu. 10 abad itu berapa tahun? 1000 tahun yang lalu. Pun boten ketemu. Orang yang kealimannya, keilmuannya setara dengan imam mujtahid itu sudah tidak ditemukan mulai semenjak 1000 tahun yang lalu. Niki kudu paham riyen. Nggih. Bagaimana solusinya? Solusinya menggunakan ijtihad jama'i. Apa itu ijtihad jama'i? Kesepakatan para ulama. Makanya kalau jenengan kok mengikuti pendapat satu orang di masa sekarang itu tidak boleh. Ini kerangka berpikir dulu ini. Tidak boleh. Itu harus merupakan konsensus ulama. Mungkin sing kula sampaikan iki merupakan hasil bahsul masail dari para ulama. Bukan pendapat saya, bukan pendapat saya. Satu, ini kerangka berpikirnya. Hal seperti ini saya kutip dari kitab Tuhfatul Muhtaj. Jadi harus ada seorang mufti itu bukan pendapat saya, tapi dari kutip kitab namanya Tuhfatul Muhtaj. Kedua dari kitab Al-Fatawi, ketiga dari kitab Al-Yaqutun Nafis. Jadi beragama itu tidak boleh mengatakan pendapat saya. Seandainya setiap orang berpendapat kan rusak agama. Gitu? Harus ada ilmiahnya, rujukan ilmiahnya harus jelas. Satu. Yang kedua, hendaknya kita tetap dalam satu madhab. Wajib itu,
walaupun menggunakan qaul yang dhaif, tetap berusaha dalam satu madhab. Umat muslim sedunia itu 70% menggunakan madhabnya Imam Syafi'i sedunia, termasuk Indonesia. Kalau kita sudah terbiasa dengan madhab Imam Syafi'i, sudah. Walaupun Imam Syafi'i mengeluarkan statement menggunakan qaul dhaif, pendapat yang lemah. Imam Maliki, Imam Hanafi menggunakan pendapat yang sahih. Kita diperintahkan tetap tidak berpindah madhab. Keterangan ini saya ambil dari kitab Bughyatul Mustarsidin, bukan pendapat saya lagi. Bisa dibaca sendiri. Kitabnya Bughyatul, nek iso maca, koyoke jenenge kitabe tas krungu jenengan. Nah, itu literasinya ada semua, ngoten nggih. Jadi harus begitu, itu baru disebut dengan ilmiah. Pun. Ini dua kerangka berpikirnya. Jadi jangan mudah-mudah pindah madhab. Karena untuk pindah madhab itu ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Sampun. Oke. Kemarin kita ngaji bab kurban itu tidak selesai, padahal waktunya 2 jam. Lagi sampean njaluk ngaji bab kurban, ya mbuh itu. Kalau kita percepat bisa. Jadi masjid itu kan tempat umat mewakilkan. Contohnya kurban, contohnya zakat, itu kan mewakilkan. Gitu. Contohnya mulai sholat Id. Betul kan? Nah, jadi jangan sampai salah ini. Contohnya mulai Jumatan. Nah, itu kan umat itu sudah mewakilkan kepada pengurus. Jangan sampai salah kita ketika diamanati oleh umat itu. Sudah. Hukum kurban, sudah, ini hukum kurban. Secara garis besar adalah sunnah mu'akadah, sunnah yang disangatkan. Adapun bagi orang yang sendiri tidak punya keluarga, itu hukumnya sunnah ain. Sunnah ain itu sama, sunnah yang dikuatkan. Seandainya dalam satu keluarga ada 5 orang, bapak, emak, anaknya telu, semua mampu kerja kabeh, maka hukum berkorbannya adalah sunnah kifayah. Apa sunnah kifayah? Boten wajib. Fardu kifayah karo sunnah kifayah niku beda. Orang yang mampu berkorban tetapi tidak berkorban, hukumnya apa? Orang mampu tapi gak korban, hukumnya apa? Makruh, mampu berkorban tapi tidak berkorban, hukumnya bukan haram, tapi sebagaimana hadis, mangkana lahu sa'atun falam yudhi fal yamut insa'a yahudiyan au nasraniyan. Barang siapa yang oleh Allah diberi kejembaran rizki tetapi tidak berkorban, maka silahkan pilih mati dalam keadaan Nasrani atau Yahudi. Rasulullah yang mengatakan. Walaupun hadisnya kereng, tapi panjenengan duit-duit gak korban, itu hukumnya makruh, tidak sampai haram, tidak sampai. Jadi sunnah kifayah ini, umpama dalam keluarga ada 5 orang, bapak, emak, anaknya telu, kerja kabeh, mampu kabeh. Sing korban bapak mawon. Maka 4 orang anggota keluarga yang tidak berkorban ini gugur, tidak terkena hukum makruh. Ini yang dimaksud sunnah kifayah. Nek fardu kifayah kan ada 1 orang yang melakukan, semua sudah tidak terkena hukum fardu, kan begitu kan? Nah, kalau sunnah kifayah begitu. Jadi ketika dalam keluarga 5 orang ini 1 saja berkorban, 4 tidak, maka 4 ini tidak kena hukum makruh. Keterangan kula kutip saking kitab Bughyatul Mustarsidin. Akhirnya orang salah paham, dianggap sak keluarga cukup kambing 1. Itu salah. Pun nggih, kula baleni, itu salah. Nggih, 1 orang tetap kambing 1. Sampai sini ada pertanyaan? Alon-alon mawon nggih. Mungkin nek kula sampai mari lali kok sampai ada pertanyaan di depan. Monggo kalau ada pertanyaan.
Wonten? Satu keluarga 5 orang itu satu rumah atau sendiri-sendiri? Yang penting satu keluarga. Walaupun rumahnya beda-beda. Bapak, emak, anaknya telu. Contohnya begitu kan, satu keluarga. Walaupun rumahnya sendiri-sendiri. Ada yang di Malang kaya, Nggih. Jakarta kaya, Nggih. terus Surabaya kaya. Nggih. Bapaknya korban, anaknya tetap berkorban. Anaknya tidak berkorban, maka anaknya tidak kena hukum makruh. Bukan katut kabeh, ya. Bukan katut kabeh. Tidak kena hukum makruh. Namun, nggih silakan. Boleh, gentenan boleh. Jadi mama satu keluarga yang korban sekarang bapak, tahun depan ibu, tahun depannya lagi anak pertama, di atas namakan boleh, gantian boleh. Tetap korban atas nama siapa yang di atas namakan tadi. Satu orang. Kalau kambing tetap atas nama satu orang. Namun, oke, kita lanjutkan. Adapun syarat-syarat hewan kurban, nah ini panitia harus paham betul ini. Satu, tergolong an'am. An'am niku raja kaya sikil papat. Contohnya napa? Wedhus, sapi, unta, kebu, jerapah, angsal mboten? Angsal mboten? Bukan kategori raja kaya jerapah niku. Niku hewane kebun binatang lah nggih. Pitik angsal mboten? Nek ditambahi sikil lurung kas oleh nggih. Pertama, yang kedua, untuk kambing syaratnya sudah powel pada usia 6 bulan atau lebih. Panjenengan perhatikan kalimatnya. Sudah powel pada usia 6 bulan atau lebih. Jadi wedhus umur 4 bulan kok wis powel, ndak boleh. Ndak boleh, harus powelnya di atas 6 bulan. Dan atau usia 1 tahun walaupun belum powel. Umurnya wis setahun ning durung powel boleh. Untuk kambing. Adapun untuk kambing kacang itu disyaratkan usia 2 tahun. Semerap wedhus kacang ya. Nah, itu syaratnya usia 2 tahun. Adapun untuk sapi 2 tahun, untuk kerbau 2 tahun, untuk onta 5 tahun. Keterangan kula kutip saking kitab Syarah Al-Bajuri. Jadi bukan pendapat saya ya. Rujukannya kitab itu. Sampun. Bagaimana bila ada orang membawa hewan kurban ke panitia, ke masjid, tuku-tuku dewe, tibake gak memenuhi syarat. Wedhus kacang umur 1 tahun, wis powel. Kan ndak boleh. Kan syaratnya usia 2 tahun. Ini panitia ya bingung, ditolak iku wis kadung tuku. Diterima itu tidak memenuhi syarat. Bagaimana solusinya? Tetap diterima tapi jenengan omongi, Pak, niki wedhus jenengan mboten memenuhi syarat. Tahun ngajeng nek kurban melih, panjenengan pilih yang memenuhi syarat. Maka hukum kurbannya berubah menjadi sedekah. Bukan lagi kurban. Ampun. Yang ketiga, syarat hewan kurban. Binatang kurban tidak cacat yang mengurangi kualitas daging. Contohnya, kupingnya growong, berarti dagingnya berkurang nih. Naksul lahmi namanya. Ini tidak sah untuk kurban. Kupingnya growong, masih gede, kupingnya hilang sitok, itu tidak sah. Kalau sungune pecah atau putul sitok, boleh enggak? Boleh, karena tidak mengurangi kualitas daging. Sampun. Yang ketiga, yang keempat, berniat ketika menyembelih minimal dengan takyin. Lah ini yang jarang dilakukan. Jarang.
Panjenengan wudu maca niat mboten? Nggih, salat maca niat mboten? Semua dengan niat. Gitu? Sebab innamal a'malu, semua amal itu menjadi sah karena adanya niat. Lah orang berkorban itu ya wajib anane niat minimal dengan takyin. Takyin itu menentukan hewan kurbannya. Minimal menentukan. Nggih. Berhubung sing korban niki mboten paham, akhirnya diwakilkan kepada maka yang mentakyin adalah panitia. Bagaimana cara mentakyinnya? Nek panjenengan terus muni ngeten, berikut kambing kurban dari Bapak Bambang. Maka hukum kurbannya ini menjadi hukum kurban wajib. Kalau kurban wajib yang berkorban tidak boleh kebagian dagingnya. Kenapa? Karena tidak menyebut kalimat sunnah. Panjenengan salat contohnya sholli fardho duhri. Ada fardunya toh? Menyebut hukum pelaksanaan ibadahnya itu penting. Ngaten nggih. Panjenengan nek poso sunah, salat sunah mesti nyebut sunnah. Usolli sunnatad duha, ada sunnahnya. Tapi nek panjenengan nyebut berikut ini kurban kambing dari bapak, maka ini dihukumi fardu. Kurban yang wajib. Kalau kurban wajib yang berkorban tidak boleh ikut makan dagingnya. Ngaten nggih. Maka harus menyebut kata sunnah. Berarti panitia kudu paham. Basa Jawa napa oleh Pak takyin boleh dan harus sama. Wedhuse Pak Bambang, takyinnya juga Pak Bambang. Wis seperti sembarang nggak apa-apa, nggak boleh. Itu namanya bukan takyin, bukan menentukan hewan kurban. Ngoten nggih. Basa Jawa napa angsal boleh, tapi pantes-pantese wong masjid ya bahasa Araban ngoten pantes-pantese wong masjid ketok gagah nggih. Masjid itu gagah, kok basa Jawa iki berarti piye kan. Maka panitia mengucapkan ketika hewan wis digulingno mau disembelih, panitia mengatakan nawaitu an aj'ala hadhihi syatta udhiyatan li Bapak Bambang sunnatan lillahi ta'ala. Untung sampean gawe tim jagal sing paham ngaji, ora paham ruwet sampean nggih. Ini syarat. Kalau tidak memenuhi syarat maka tidak sah. Namun sampai sini ada pertanyaan? Nggih, monggo. Gimana? Yang membedakan lah penyebutan niat tadi. Kalau kita sholat duhur kan kita mesti menyebut fardhu duhri. Kita sholat duha kita menyebut sunnatad duha. Jadi hukum pelaksanaan dalam ibadah itu harus disebut. Bila tidak disebut maka dihukumi sebagai sesuatu yang wajib. Ini keterangan saya ambil dalam kitab I'anatut Thalibin. Begitu. Sunnah. Betul. Oh, yang dimaksud begitu. Kurban wajib itu sebagaimana orang nadar. Sebagaimana orang nadar. Nah, itu kan menjadi wajib. Wajib memenuhi nadar. Jadi seperti itu yang dimaksud. Ketika dia menyebut ini kurban saya, tidak menyebut sunnah, maka itu sama halnya orang nadar korban yang wajib. Begitu. Ada yang lain? Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi
Oke. Begini. Ini memang cara beragama, okay? Saya kutip. Menuju sempurna itu bertahap. Nih, kita itu sempurna dalam beragama mesti bertahap. Seperti orang sekolah kelas 1, 2, 3 dan selanjutnya. Bagaimana di masa lalu seandainya kita terjadi kekurangan di dalam pelaksanaan ibadah atau mungkin kesalahan. Kesalahan yang dikarenakan ketidaktahuan atau kesalahan yang disebabkan lingkungan ketika dia belajar tidak menyentuh pembahasan tentang itu, maka itu hukumnya dimakfu. Apa dimakfu itu? Dimaafkan. Keterangan ini kami ambil dari kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Jadi yang kami sampaikan ini literasinya ada. Jadi alhamdulillah, gak ngerti, gak dosa. Berarti enak ngerti apa mboten ngerti? Ya aja nganti ngomong gak enak gak ngerti nggih. Jadi begitu. Jadi ya ini, jadi keluasan agama kita itu seperti itu. Yang penting kita tidak berniat keluar, menyalahi aturan. Ya memang kita belum tahu. Makanya kami sebenarnya getol mensosialisasikan ini. Cuman terkadang ketika kami sosialisasikan itu responnya macam-macam. Akhirnya ada yang mengatakan kok angel ngoten lho Pak. Betul nggak? Begini, sulit tidak itu kalau paringi ke sebuah ilustrasi. Panjenengan mboten saged nyopir mobil. Terus belajar nyopir, angel napa mboten? Angel. Setelah bisa 2 tahun nyopir terus. Gampang napa mboten? Kenapa? Kebiasaan. Ana wong kafir maca syahadat terus dikongkon salat. Kangelan mboten? Angel maca Fatihah ngapalno, rukuk ana dungane, wah iftitah, wah kangelan. Akhirnya karo kancane wis pokok budal ning masjid, wong melok wong-wong tirokno. Takbir melok takbir, rukuk melok rukuk, sujud melok sujud, ngadeg meneh ndira sebelah angop melok angop pisan. Memang nggak tahu apakah sholatnya orang kafir yang baru masuk Islam ini sah? Tidak, enggak memenuhi syarat rukun, tetapi dimaafkan. Ini keluasan agama kita ya. Tapi ya ojo bodoh terus-terusan, nah itu susah kan nanti. Jadi begitu Ibu ya. Insya Allah kalau masjid sini mulai tahun kemarin sudah menggunakan metode ta'yin itu. Ya, cuman mungkin belum paham. Nah ini sekarang pemahamannya. Begitu. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi mungkin. Itu tadi sampai pada syarat-syaratnya. Berikutnya sembelihan mboten usah niku urusane jagal. Sunahnya menyembelih enggak usah, itu urusane jagal. Alokasi daging kurban. Kurban wajib. Contohnya nadar tadi. Mudhohi tidak diperbolehkan dapat bagian. Orang yang berkurban dan keluarganya tidak boleh diberi. Mama, saya nadar. Anakku nek lulus melbu perguruan tinggi negeri, aku nadar belewat dus gawe kurban. Ini harus disampaikan ke panitia karena korbannya korban wajib, sehingga dia tidak diberi daging kambing yang disembelih. Nek dikei daging sapi oleh, paham ya? Yang tidak boleh itu hewan kurbannya, yang tidak boleh. Kalau hewan kurbannya orang lain boleh, ngaten ya. Nah, yang tidak boleh hewan kurbannya. Sudah. Keterangan ini kami kutip dalam kitab Hasyiah Bajuri dan kitab Asbah wan Nadhair. Kedua, adapun bagi kurban sunnah, kurban yang hukumnya sunnah, justru mudhohi sunnah ikut memakan sebagian dagingnya. Orang yang kurban disunahkan ikut memakan daging kurbannya. Ning kula pesen gak usah ngerepoti panitia. Ora usah ngerepoti panitia. Senajan ini sunnah. Aku melewat dus karo panitia kok didungi daging sapi, wis ora usah protes. Panitia wis ruwet ngature. Ngoten nggih. Oh, ndak usah pesen. Wis sak-sake. Nggih.
Itu lebih apa ya? Lebih baik. Ngoten nggih. Nek panjenengan pesen ku ngerepoti panitia, nek panitiane rodok mangkel, ku malah gak dadi kesunahan. Betul enggak? Boleh wedhus swidak. Kayak ana wedhusku lho ya sing tak cet iki lho ya. Nggih panitiane metenteng lho lah nggih. Mesane panitia. Dadi wis ora usah. Nggih. Nah, begitu. Keterangan kula kutip saking kitab Al-Asbah wan Nadhair. Yang ketiga, tidak boleh menjual bagian dari hewan kurban termasuk di dalamnya kulit. Demikian pula untuk ujroh. Semua bagian hewan kurban itu tidak boleh dijual, termasuk untuk ujroh. Ujroh itu apa? Bayarane jagal, tidak boleh. Jagale tak kei sakmene. Mamane jagale ngomong, Pak, kula 1 ekor sapi 1 juta. Dinyang, aja 1 juta, 800.000. Tak imbui kulit. Itu namanya ujroh. Tidak boleh itu. Itu tidak boleh itu. Nggih. Nah, kula nanti ngaji ngeten iki mungkin 10 tahun yang lalu. Ana masjid niku terus akhirnya kebablasan. Akhirnya kulitnya diketoki cilik-cilik, didumno teng warga. Sakmene-mene ngoten. Akhirnya wargane nggih heboh mara tenggen kula, Pak. Ngeten iki digawe jimat apa piye? Lho malah gawe jimat mun. Ujung-ujungnya dibuang di tempat sampah. Ini namanya tidak memahami konteks fikih. Tidak memahami konteks fikih. Bagaimana solusinya? Ngeten solusi ini dibagikan dulu. Kulit-kulit itu dibagikan dulu. Setelah selesai dibagi umpami kula dibagi daging. Kula niki fakir miskin. Terus panjenengan kei daging, masjid kono kei daging terlalu banyak. Saya jual lagi boleh enggak? Boleh, karena sudah diserahkan kepada yang bila masih di panitiane sing ngedol niku sing enggak boleh. Paham ya? Nah, boleh sapi swidak khailah rekayasanya, maka serahkan dulu pada konco sing fakir miskin iki wau. Kowe tak kei kulit swidak ya. Tapi konsumsine panitia ya rewang ngono. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Boleh. Golek konco panitia sing fakir miskin, kowe engko tak kei kulit swidak, kulite sapi. Tapi njaluk tulung ya engko konsumsine panitia rewangono. Sama dia dijual. Terus konsumsine panitia ditanggung dia, boleh enggak? Boleh. Itu sedekahnya dia. Ini namanya khailah, rekayasa. Khailah itu apa boleh Pak rekayasa? Wajib selama untuk kemaslahatan umat. Kalau untuk kepentingan pribadi itu yang tidak boleh. Nanti timbangannya kulitnya berakhir di tempat sampah, malah kan begitu nih. Adapun korban untuk orang lain yang sudah meninggal, korban dinamakan kakek yang sudah meninggal. Apakah boleh? Semua mazhab mengatakan tidak boleh. 4 mazhab mengatakan tidak boleh kecuali ada wasiat. Pengikut Imam Syafi'i namanya Imam Rafi'i, Syafi'iyah namanya, ini mengatakan boleh. Berarti kita nggak sampai pindah mazhab ini. Pengikut Imam Syafi'i namanya Imam Rafi'i itu mengatakan boleh. Bila ada beda pendapat dalam satu mazhab, cari yang paling longgar. Enak toh? Berarti dianggap apa? Boleh. Nah, ya. Dengan catatan orang yang berkorban tidak boleh mendapat bagian dari hewan korbannya. Sak keluarganya nggak boleh. Ini bagi korban untuk yang sudah orang di atas namakan orang yang sudah meninggal. Berarti nopo korban yang di atas namakan orang sudah meninggal, dagingnya disisih no dhisik, ojo sampai diberikan kepada orang yang
Dari panitia kok tambah angel ngono, Pak. Makane angel itu sebab durung kulino. Mengko nek wis kulino mboten. Nggih. Mboten. Sampun. Memindahkan daging kurban ke tempat lain, apakah diperbolehkan? Apakah diperbolehkan memindahkan daging kurban ke tempat? Boleh, selama dalam lingkungan masjidnya telah selesai dibagi semua. Bila belum selesai maka tidak boleh. Keterangan kula kutip saking kitab Asnal Mathalib. Jadi tetap diutamakan lingkungannya dulu, baru keluar dari lingkungannya. Prioritas yang utama sinten untuk pembagian daging. Prioritas utama itu nun sewu, bukan panitia. Ini kalau sering mendapat keluhan dari masjid-masjid sing akeh oleh daging kurban tibake napa? Siapa yang prioritas paling banyak? Du'afa. Siapa du'afa? Itu orang yang lemah secara perekonomian. Ini segera contoh mawon, tidak harus begini. Du'afa dapat 3 kilo. Orang yang kurban dapat 2 kilo. Panitia dapat 1,5 kilo. Kurang lebih sebegitulah ukurannya. Sisanya itu bebas terserah. Jadi tetap du'afa itu diutamakan. Nek teng kampung jenengan du'afa enten wong 10, koyoke gak akeh lah, koyoke gak banyak nih. Jadi orang yang berkorban itu mendapat prioritas kedua untuk jumlah dagingnya. Baru panitia. Panitia apa boleh dapat lebih banyak daripada masyarakat umum? Boleh. Tetapi jangan sampai melebihi du'afa tadi, itu jadikan prioritas. Ada nih, ampun. Selanjutnya, daging kurban dibagikan dalam bentuk mentah. Daging kurban dibagikan dalam bentuk mentah. Daging akikoh dibagikan dalam bentuk mateng. Itu bedanya, Nah, keterangan kula kutip saking kitab Fathul Mu'in. Bagaimana Pak kalau panitia mengambil sebagian daging dimasak untuk konsumsi? Jenengan ngeten ta? Ini berarti membagi daging dalam keadaan matang. Tidak boleh. Tidak boleh, kecuali lah ada kecualinya, alon dhisik. Kecuali panjenengan menggunakan sistem seperti kulit tadi. Seperti kulit tadi. Jadi dikekno panitia sijine panitia sing fakir miskin dikeki 10 kilo, atau 20 kilo lah. Kowe tak kek 20 kilo tapi njaluk ridane engko panitia masakno digawe konsumsi. Boleh enggak? Boleh. Jadi selalu ada solusi, selalu ada solusi. Sampun sampai sini ada pertanyaan? Nggih. Maksudnya? Diberi. Oh. Bagaimana hukumnya untuk non muslim? Apakah boleh diberi? Boleh. Boleh. Ada beda pendapat dalam madhab Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Ambil yang mudah. Boleh. Ngoten mawon, ambil yang mudah sajalah. Dikek sing angel malah gak mlaku. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Apa itu namanya perorangan? Nggih. Berarti panitia itu tidak boleh minta. Betul. Berarti kita malah ini kayaknya bukan pertanyaan, ini curhat kayaknya.
Nggih, begini. Nggih, jadi begini. Saya tadi kan menyampaikan bagi yang berkorban hendaknya tidak usah rewel. Nggih. Sudahlah mengikuti panitia saja. Panitia pun repot. Nggih, umpama nih, coba kita kasih gambaran. Sapi untuk 7 orang. Masing-masing pesan, engkau sampelnya aku ya. Apa ono sampean tumon sapi sampele 7? Hah? Ya engko tukono sampel sing digoreng niku mawon. Inilah nggih. Jadi ndak usah meribetkan panitia, wis manut mawon lah. Pasrah pada wakil sudah. Serahkan sepenuhnya. Niku malah penak mungkin. Nggih. Nah, begitu nggih. Jadi tetap grid awalnya, grid utamanya adalah kaum duafa. Nggih. Jadi itu ukuran agama itu begitu nggih. Bagi yang berkorban tetap boleh diberi lebih banyak dari umumnya, tapi usahakan jangan melebihi doa. Panitia boleh lebih banyak dari umumnya, tapi jangan melebihi doa. Pun, ini silahkan Bapak. Boleh, non Muslim boleh mendapatkan. Ada yang lain? Iya, monggo. Ada yang bilang kalau tabungan itu bukan berkah. Nanti kan sapi itu kurang. Ada yang mengatakan berkah. Oh, nggih. Nggih. Dalam hadis pun jelas, nggih. Jadi Rasulullah itu pernah berkorban dengan para sahabat 1 ekor sapi untuk 7 orang. Hadis itu pun jelas untuk bukan sapi, onta. 1 ekor onta Rasulullah berkorban dengan para sahabat sejumlah 7 orang. Jadi boleh malah begitu. Rasulullah juga pernah korban 1 ekor untuk keluarganya. Ini hadis-hadis yang lain, betul, tidak salah. Tapi Rasulullah juga pernah berkorban 1 ekor kambing untuk seluruh umatnya. Ah melok sing niki mawon penak. Dadi nek nang Mesir ana wong siji mbeleh korban, sing liyane ora usah korban kabeh. Paham maksudnya nggih? Jadi 2 hadis yang belakang ini sifat khususnya Rasulullah, bukan untuk umatnya. Nggih. Kalau hadis yang lain meriwayatkan Rasulullah menyembelih 1 ekor kambing untuk dirinya. Rasulullah menyembelih 1 ekor onta untuk 7 orang, banyak hadisnya itu. Ya, jadi aturan itu sudah baku dalam ilmu fikih. Jadi sapi, kebo, onta untuk 7 orang. Tidak peduli sapi ini gede apa cilik, tetap untuk 7 asal memenuhi syarat. Apa syaratnya? Tidak cacat dan usia 2 tahun. Untuk onta 5 tahun. Kalau wingi mlaku-mlaku ono tulisan sapi harga 12 juta. Kalau yang mikir, ini 2 tahun apa orang? Betul itu, saya mikir itu. Sampai rumah mikir saya. Iki wis memenuhi syarat atau tidak? Ya. Sapi 12 juta, nek memang itu usianya sudah 2 tahun ya, memenuhi syarat ya. Dibanding ke sapi limusin sing 30 juta. Podo-podo digawe wong itu 30 juta gak oleh digawe wong 8, tetep wong. Bila 1 ekor sapi untuk 5 orang apakah boleh? Boleh enggak? Wis gak nemu wong meneh. Urunane wis gak nemu wong meneh, onone wong 5. Apakah boleh? Boleh. Boleh. Oke. Nah, ini kasus lagi. Ditarik urunan per orang anggaplah 4 juta. Anggaplah 5 juta, ben gampang ngitungnya. 5 juta kali 7 berapa? 35. Sing 5 juta buat operasional. Mulai golek sapi, ngrumat sapi, golek suket, tuku kresek, tuku pecok, tuku lading, tuku grendo dan lain sebagainya lah. Kita anggap asumsi ini, anggap begitu. Sisa 30 juta untuk 1 ekor sapi. Masjid menerima pesanan sejumlah 3 ekor seharga 30 jutaan. Ternyata di lapangan dapat harga 28
29 dan 31. Ini dikonversi jumlahnya sama. Anggaplah begitu ya. Apakah boleh, Pak? Ini hukumnya tidak boleh karena yang 31 menggunakan uangnya pihak lain, tidak boleh. Makanya nek akad itu dibikin yang longgar. Akad ketika panjenengan menerima orang yang pin korban, panjenengan matur, Pak, kita sepakat iurannya per orang 5 juta sudah beserta biaya operasionalnya. Makin oleh sapi mengikuti keadaan. Sebab bakul niku dewe-dewe ono gede murah, ono cilik larang, betul mboten? Nah, makin mengikuti keadaan. Sisane nyuwun ridane untuk biaya operasi. Kadang oleh gak 30 juta, oleh 28 juta, tapi gede. Nah, di krus itu sama dengan yang harga 35 juta. Kan susuk. Niki panjangan akad di awal sing longgar. Bila ada kelebihan minta ikhlasnya untuk biaya operasi. Di awal matur ngoten sehingga tidak dikategorikan orang yang menyalahi amanah. Ngoten nggih. Tidak boleh. Kemarin sudah kita bahas ya. Jadi kalau itu menggunakan uang masjid, yang dimaksud itu uang masjid, ya, maka tidak boleh karena itu uang wakaf. Bahkan menggunakan masjid yang diwakafkan, masjid yang wakaf, ya, lahan masjid yang wakaf, halaman masjid yang wakaf untuk masjid digunakan untuk menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban itu loh tidak boleh. Kita i'anatul talibin. Bagaimana? Apa meneh ngecas HP neng? Ngecas HP neng? Betul. Corong masjid digunakan untuk pengumuman sing bukan sifatnya kepentingan masjid itu ndak boleh. Karena itu wakaf. Kategori wakaf untuk masjid. Ini banyak ini terjadi yang perlu diluruskan ya. Niki wakaf napa mboten? Hah? Pak Sum selamat sampean wis. Umpama niki wakaf ruwet tambahan. Ampun nggih. Nah, wis dadi penak to. Jadi kalau wakaf dan akadnya wakaf untuk masjid tidak boleh digunakan selain untuk masjid. Sesuatu yang terhubung dengan masjid. Ngoten nggih. Nah, nek niki fasum namanya fasilitas umum ya berarti untuk umum. Oke. Jadi ini harus hati-hati. Harus ekstra hati-hati. Ampun? Nggih monggo. Gimana? Eten logikanya ya. Ketika ada orang mengeluarkan uang untuk masjid, kira-kira maksudnya apa? Oh, saya durung teko kono ngaji nih. Jadi ada uang itu ada zakat, ada jariyah, ada infak, beda-beda kan? Nah, bila itu jariyah, itu ditulisi ompun sudah berarti sudah pernah saya terangkan itu. Kalau itu jariyah maka harus untuk kepentingan masjid. Bila itu infak, itu untuk kemaslahatan umat, boleh digunakan. Betul ya? Jadi ukuran tulisnya berarti wis tahu ngaji, sudah pernah saya terangkan berarti. Nah, jadi itu bedanya. Begitu ya. Nah. Ada yang lain? Ini belum membahas tentang id saya. Jadi gak cukup memang waktunya. Sudah begitu dulu para jamaah ya. Mungkin kami membuat grup konco-konco takmir, kami masukkan ke grup. Di situ kalau ada pertanyaan, diskusi silahkan. Jadi insya Allah yang kami sampaikan itu bukan pendapat saya, tetapi merupakan konsensus para ulama. Ijtihad jama'i, kesepakatan para ulama. Begitu. Sampun, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.